Halo dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama satu minggu ke belakang ini. Ada berita menarik apa saja selama satu minggu ke belakang ini? Yuk langsung kita bahas di video. Ada game adaptasi si buta dari gua hantu, judulnya The Blind Warrior. Dikembangkan oleh ReZero Studio yang merupakan developer indie asal Jakarta. The Blind Warrior adalah game action adventure terbaru yang mengadaptasi cerita silat klasik si buta dari gua hantu karya Ganesh TH. Mengambil latar pada masa penjajahan Belanda di tahun 1860-an, para pemain akan berperan sebagai Barda Mandrawata dalam petualangan yang dipenuhi bumbu perang hingga legenda supernatural. Kombatnya berfokus pada aksi hand to hand dengan ragam seleksi senjata serta kemampuan dasar seperti parry, block hingga eksekusi combo. Selain aksi frontal, para pemain juga bisa mainkan gamenya dengan gaya stealth. Saat ini, The Blind Warrior masih dalam pengembangan aktif dengan rencana rilis di platform PC via Steam. Ubisoft ngaku pemain sekarang super sensitif sama kualitas game, rawan dihujat. CEO Ubisoft, Yves Guillemot, baru-baru ini curhat betapa beratnya jadi publisher game di era sekarang. Menurutnya, gamer zaman sekarang jauh lebih kritis soal kualitas dan isi game. Sekali ekspektasi meleset, potensi dihujat alias serangan kritik rame-rame di media sosial, YouTube sampai media khusus game bisa bikin reputasi Ubisoft babak belur. Dalam presentasi untuk investor, Guillemot bilang persaingan di industri game makin gila. Kesuksesan sebuah game sekarang nggak cuma soal pengembangannya rapi, tapi juga peluncurannya harus mulus. Dia bahkan masukkan dihujat online sebagai salah satu resiko bisnis terbesar, setara sama bug fatal atau keputusan strategis yang bikin gamer ngamuk. Lebih kompleks lagi, kritik gamer sekarang nggak hanya soal gameplay atau teknis, banyak yang bawa-bawa isu sosial dan ideologi. Cara orang melihat industri game sebagai karya budaya dan seni sekarang bikin kritiknya makin sensitif. Kadang aspek sosial atau moral ini nutupin diskusi soal gameplay atau teknis tambahnya. Jadi publisher seperti Ubisoft harus siap diserang kapanpun oleh gelombang hujatan massal. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Assassin's Creed Shadow jadi bahan perdebatan panas karena menampilkan karakter samurai kulit hitam dan protagonis perempuan. Walau Guillemot nggak nyebut langsung soal kasus ini, banyak yang curiga komentarnya itu terkait situasi tersebut. Saat ditanya soal tudingan Ubisoft dianggap woke, dia santai jawab, "Kami cuma mau menampilkan karakter dengan perjalanan heroik." Emang sih, di era media sosial yang bergerak cepat, satu kesalahan kecil saja bisa memicu amukan besar. Ubisoft jelas harus makin waspada biar nggak jadi sasaran hujatan massal yang ujung-ujungnya bikin reputasi mereka anjlok. Game terbaru Kuro Game akan jadi action RPG open world PvP dengan Unreal Engine. Kuro Games, developer yang sebelumnya sukses dengan Punishing Grey Raven dan Wuthering Waves, lagi-lagi bikin penasaran lewat proyek terbarunya. Kemarin sempat dikenal dengan nama sementara Project Nami, sekarang game ini punya codename baru Sun. Info ini pertama kali terkuak dari situs resmi mereka lewat sejumlah lowongan kerja yang menyebutkan nama Sun dan juga genre yang cukup menggoda, action RPG open world dengan elemen PvP. Dalam deskripsinya, game ini akan dikembangkan menggunakan Unreal Engine 4 atau 5 dan direncanakan rilis di PC, konsol, dan mobile. Beberapa keyword yang ikut disebut diantaranya ada ARPG, open world, PvP, heroes, dan juga kompetitif. Jadi penasaran, kira-kira gamenya bakal gimana ya? Battlefield 6 akhirnya rilis trailer perdana. Dalam trailer yang udah bisa ditonton sekarang, kita diperkenalkan dengan Pax Armata, sebuah organisasi militer swasta yang didanai oleh negara-negara ex-NATO. Organisasi ini digambarkan punya agenda berbahaya yang bisa menyeret dunia ke dalam konflik global besar-besaran. Dari suasananya aja udah kelihatan kalau EA pengen nuangin cerita yang lebih berat dan serius ke dalam game ini. Mode multiplayernya sendiri baru bakal dipamerin minggu depan, tapi dari penjelasan resminya, Battlefield 6 bakal ngasih kembali sensasi pertempuran khas seri ini. Belum ada tanggal rilis resmi, tapi dari spekulasi yang ada, di mana promo presale cuma sampai tanggal 10 Oktober 2025, jadi mungkin rilisnya ya Oktober tahun ini. Dengan rumor harga sekitar 70 euro untuk PC dan 80 euro untuk konsol atau sekitar 1,3 sampai 1,5 juta rupiah. Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini, karena itu akan sangat membantu channel ini dan semakin motivasi kami untuk membuat lebih banyak video menarik lainnya. Kalau ingin mensupport kami secara langsung, kalian bisa gabung ke membership. Terima kasih udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.